246 Alam Mimpi. Fang Heng, kenapa kamu tidak offline saja dan istirahat dulu? Mo Jiawei memperhatikan bahwa kondisi Fang Heng tampaknya tidak normal. Sebelumnya, ketika dia berada di ruang kontrol di lantai 4, dia menguap dan minum kopi. Sebelumnya, saat berada di Pine City, Fang Heng jauh lebih energik. Dia tampaknya tidak begitu lelah. Fang Heng mengangguk. Dia juga merasa kepalanya sangat pusing dan hal itu telah mempengaruhi pikirannya. Baiklah, kalau begitu aku harus merepotkanmu. Serahkan saja materinya pada Victor dan Qiu Yaokang. Tidak masalah, serahkan saja padaku. Fang Heng memandang ruang penyimpanan itu sekali lagi. Dia tidak punya waktu untuk mencatat apa yang telah dibawanya kembali. Lebih baik menunggu sampai dia online lagi. Memikirkan hal ini, Fang Heng akhirnya memberi perintah pada wujud Tyrant dan para Liker untuk melindungi tempat perlindungan. Kemudian, ia memanggil zombie lainnya untuk keluar dan menebang pohon bersama-sama. Baru setelah itu ia melempar tempat tidur sederhana dan pergi offline. Di hotel, Fang Heng membuka kabin permainan dan keluar dengan susah payah. Mengapa aku begitu lelah? Fang Heng menguap lagi dan mematikan teleponnya. Kemudian, dia melemparkan dirinya ke tempat tidur dan tertidur. Di lantai atas menara lonceng, seekor kelelawar tergantung terbalik di jendela. Matanya yang merah terfokus pada ritual di menara. Di lantai ruangan, beberapa garis sederhana dihubungkan membentuk pola aneh. Sebuah kursi kayu ditempatkan di tengah pola. Fang Heng duduk di kursi kayu dengan kepala tertunduk. Pandangannya tanpa sadar berhenti pada pola aneh di lantai. Itu sangat familiar. Fang Heng, mendengar panggilan lembut itu, Fang Heng mengangkat kepalanya, tatapannya kosong. Suatu lingkaran petugas berdiri di pinggiran pola di lantai. Jubah hitam lebar dan tudung menutupi wajah dan tubuh mereka. Salah satu dari mereka perlahan berjalan ke arahnya sambil memegang pisau berkarat di tangannya. Saat dia mendekat, Fang Heng melihat wajah yang dikenalnya di balik kap mesin. Itu Xiaxi. Pupil mata Fang Heng tiba-tiba mengecil. Dahsyat, terdengar suara keras. Fang Heng tiba-tiba duduk tegak dari tempat tidur. Punggungnya sudah basah oleh keringat. Apakah itu mimpi buruk? Jantung Fang Heng masih berdebar kencang. Mimpi buruk tadi terlalu jelas. Kesan garis-garis yang diukir di lantai meninggalkan kesan mendalam pada Fang Heng. Kapan dia pernah melihatnya sebelumnya? Dia tidak ingat sama sekali. Pada saat ini, Fang Heng tiba-tiba merasa punggung tangannya agak hangat. Dia segera mengulurkan tangan kanannya di depan matanya. Pada saat ini, Fang Heng tertegun. Sebuah tanda yang sangat samar muncul di punggung tangannya. Apa-apaan? Fang Heng mencoba menggosoknya dengan tangannya. Bekasnya tidak terhapus. Sebaliknya, menjadi lebih jelas. Itulah pola yang dilihatnya di lantai dalam mimpinya. Seolah-olah itu terukir di punggung tangannya. Seluruh punggung tangannya terbakar. Ledakan. Terdengar suara berat lainnya. Fang Heng tiba-tiba menoleh untuk melihat ke jendela. Dia turun dari tempat tidur dan menuju ke tirai. Sambil menarik napas dalam-dalam, Fang Heng membuka tirai. Di luar jendela, seekor kelelawar berlari menuju jendela. Ledakan. Fang Heng menatap kelelawar itu. Jarang sekali melihat kelelawar di kota metropolitan seperti Sucheng. Ia terus berlari ke arah jendela, namun setiap kali terhalang oleh kaca temperet. Dahsyat. Kali ini tubuh kelelawar itu membentur kaca temperet dengan keras dan terjatuh. Apakah sudah mati? Fang Heng mengerutkan kening. Itu akan datang padanya. Mengangkat tangannya lagi, Fang Heng menyadari bahwa tanda di punggung tangannya telah hilang sepenuhnya. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Fang Heng mengerutkan kening. Pasti ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya. Fang Heng kembali ke tempat tidurnya dan mengambil teleponnya. Dia tidur selama 35 jam. Saat itu sudah pukul 3 pagi. Itu sangat tidak normal. Sejak dia bergabung dalam permainan, jadwal Fang Heng sangat tidak teratur. Dulu dia bisa tidur sehari semalam, tapi dia tidak akan pernah tidur setengah-setengah seperti ini. Masih banyak panggilan tak terjawab di teleponnya. Kebanyakan dari mereka berasal dari Chen Yu, dan salah satunya dari Xiaxi. Xiaxi, orang yang dilihatnya dalam mimpinya. Jika dia ingin mengetahui semuanya, dia harus mulai dengan Xiaxi. Dia pasti tahu sesuatu. Tetapi, Fang Heng secara naluriah merasa gelisah. Kegelisahan ini datang dari tubuh ini.
Sebelumnya, dia menemukan buku catatan aneh di rumah sewanya, dan buku itu juga memperingatkannya untuk berhati-hati terhadap Sia-Si. Belum lama ini, Fang Heng awalnya ingin menggambar garis yang jelas dengan masa lalu tubuh ini dan memulai hidup baru. Tetapi sekarang, tanda di punggung tangannya memberitahu Fang Heng bahwa semuanya tidak sesederhana itu. Apa yang harus datang, harus datang. Dia harus menghadapinya secara langsung. Fang Heng mengusap dagunya sambil merenung. Sebelum dia pergi mencari Sia-Si, dia harus menyelidikinya terlebih dahulu. Dimulai dari mimpi tadi, begitu juga dengan Ouroboros dan Sol Seal, yang tertulis di buku catatan di rumah kontrakan. Dia bisa bertanya terlebih dahulu pada Mo Jiawei tentang situasi saat ini. Industri berat North River milik keluarganya merupakan salah satu industri utama federasi. Industri ini memiliki sejarah panjang dan hubungan yang erat. Meskipun North River Heavy Industry tidak terlalu populer dalam permainan tersebut, mereka mengetahui beberapa rahasia yang terkait dengan permainan tersebut. Ada juga Old Black, perantara itu. Dengan sejumlah uang, dia dapat membeli beberapa informasi darinya. Dia akan online terlebih dahulu dan bertanya pada Mo Jiawei tentang situasi tersebut. Pada pukul 3.30 pagi, Fang Heng tidak menelepon Chen Yu atau Sia-Si kembali. Sebaliknya, dia melihat-lihat WeChat. Dia sengaja tidak membalas pesan Sia-Si untuk waktu yang lama. Namun, Sia-Si selalu mengirim pesan ke Fang Heng dari waktu ke waktu, memberitahunya tentang situasi terkini dan bertanya tentang Fang Heng. Hal ini membuat Fang Heng merasa makin gelisah. Selain itu, Pei Anan akan merangkum peristiwa besar yang terjadi dalam permainan dan mengirimkannya ke ponsel Fang Heng melalui WeChat setiap hari. Setelah 35 jam penuh, banyak hal terjadi dalam permainan. Pertama adalah penjara. Karena insiden bulan darah, penjara itu menjadi sangat populer di forum. Mo Jiawei memanfaatkan popularitasnya untuk mengumumkan atas nama North River Heavy Industry bahwa mereka bekerja sama dengan studio kerja penjara. Dia membuat pernyataan yang sangat mendominasi tentang kepemilikan 28 area, termasuk area hutan, dan bahwa pemain tidak didorong untuk melakukan aktivitas di area tersebut. Jika tidak, konsekuensinya menjadi risiko mereka sendiri. Dalam permainan, pengumuman deklarasi pendudukan teritorial seperti itu jarang terjadi. Belum pernah terjadi sebelumnya bagi Fang Heng untuk mengumumkan bahwa ia telah menaklukkan 28 area sekaligus. Di satu sisi, menduduki wilayah akan membangkitkan rasa jijik para pemain bertahan hidup biasa. Peta dunia itu sangat besar. Jika satu orang saja serakah dan menghabiskan begitu banyak sumber daya, bagaimana orang lain bisa ikut bermain? Di sisi lain, hal itu juga berkaitan dengan kekuatan tempat perlindungan itu sendiri. Pada tahap awal, transportasi tidak nyaman bagi pemain tingkat dasar, sehingga area yang dapat mereka kendalikan sangat kecil. Setelah pengumuman itu dibuat, yang lain akan membangun tempat perlindungan di daerah yang diduduki dan jika berkembang dengan baik, itu akan menjadi tamparan di wajah. Hal kedua adalah bulan darah kedua. Sayangnya, 10 jam setelah berakhirnya bulan darah, game tersebut merilis pengumuman. Bulan darah kedua akan dimulai dalam 12 hari. Kesulitan bulan darah berikutnya tidak jauh lebih tinggi, tetapi jarang terjadi waktu antara dua bulan darah yang begitu singkat dalam sejarah permainan. Sekarang, harga tiket penjara telah naik menjadi 100.000 yuan per tiket. Harga bertahan, tetapi tidak ada pasar. Karena Fang Heng tidak online selama beberapa waktu, tidak ada yang menjual tiket di luar. 247 perencanaan. Hal ketiga adalah bahwa perusahaan AEFC telah menyerah. Setelah Sugawa Hideharu dan seluruh laboratorium ruang bawah tanah kedua menghilang secara misterius, terjadi beberapa gesekan antara perusahaan AEFC dan federasi. Pada akhirnya, AEFC membayar sejumlah uang dan menyelesaikan masalah dengan federasi. Mereka mengumumkan bahwa karena penyesuaian bisnis internal dalam perusahaan, mereka tidak akan lagi berpartisipasi dalam kompetisi di Distrik 8. Para pemain yang awalnya berada di Distrik 8 akan ditempatkan secara tertib. Tata krama. Hal keempat, server transfer Distrik 8 telah diaktifkan. Pemain dapat menggunakan poin King of Gods untuk pindah ke server lain. Prasyaratnya adalah pemain harus membuka kunci aktivasi permainan perantara. Selain itu, pemain harus menghabiskan 50 poin Raja Dewa, 10.000 poin bertahan hidup, dan 10 kristal evolusi lengkap, serta mencapai level 4 atau lebih tinggi.
Pembukaan server transfer secara langsung menyebabkan harga kristal evolusi dalam permainan kiamat melonjak. Melihat kondisi ini, Fang Heng tidak dapat menahan diri untuk tidak melengkungkan bibirnya. Dia berpikir dalam hatinya bahwa kesulitan pemindahan itu terlalu tinggi. Pemain biasa dengan sumber daya sebanyak ini mungkin bisa bermain bagus di distrik 8, jadi mengapa ia harus pindah ke server lain? Namun, setelah dipikir-pikir lagi, dengan memanfaatkan kesempatan ini, dia dapat menjual sejumlah besar kristal evolusi yang dimilikinya dengan harga lebih tinggi. Hal kelima, Chen Yu mengirim undangan ke studio kerjanya, mengundang Fang Heng untuk berpartisipasi dalam invasi berikutnya ke Pine City. Dikatakan bahwa federasi telah menanam mata-mata di organisasi anti-federal untuk mendapatkan berita tersebut. Pasukan anti-federasi telah melakukan pergerakan besar baru-baru ini dan tampaknya hal ini berkaitan erat dengan misi alur cerita utama. Fang Heng memikirkannya dengan seksama. Dia sudah membersihkan Pine City, jadi tidak perlu pergi ke sana. Masih banyak kayu yang menumpuk di sana. Langkah selanjutnya adalah memperluas kapasitas tempat penampungan dengan cepat. Benar, dia juga perlu mencari kesempatan untuk mengalahkan musuh bebuyutannya. Dia tidak akan berpartisipasi dalam misi ini, karena mereka tidak akan dapat menemukan apapun. Setelah menyaksikan semua hal yang terjadi dalam permainan baru-baru ini, Fang Heng mandi dan memasuki kabin permainan mewah di hotel. Berikutnya, tibalah waktunya menghitung panen bulan darah. Kali ini, bulan darah telah melahirkan sedikitnya 10 raja mayat kecil. Fang Heng telah menyuruh Lucia untuk mengambil kepala mereka. Setelah online dan kembali ke tempat perlindungan, Fang Heng segera memeriksa catatan permainan. Melalui pertempuran pertahanan Blood Moon dan tim zombie tempurnya, ia dapat memperoleh total 6 kristal evolusi tier 2 dan 42 kristal evolusi tier 1. Ia juga memperoleh hampir 20.000 poin bertahan hidup. Dia meraup untung besar. Fang Heng menghancurkan 30 kristal evolusi tingkat 1 di tangannya. Kabut merah melayang menjauh dari kristal evolusi yang pecah. Hah! Fang Heng mengeluarkan seruan lembut. Di balik kabut merah, tanda di punggung tangannya muncul lagi. Tanda itu dengan rakus menyerap kekuatan kabut merah. Ketika kabut merah menghilang, tandanya menghilang lagi. Fang Heng meletakkan punggung tangannya di depan matanya dan mengamatinya. Ia makin yakin bahwa ritual yang dilihatnya dalam mimpi itu pasti ada hubungannya dengan permainan itu. Petunjuk, level karakter Anda telah ditingkatkan ke level 17. Petunjuk, Anda telah memperoleh klon zombie tambahan asterisk 24. Sementara dia merenung, tim zombie yang baru lahir merangkak keluar dari susunan alkimia yang berputar satu persatu dan berkumpul di belakang Fang Heng. Item berikutnya, dia telah memperoleh meriam sinar dan sejumlah peralatan pemantau yang telah dikeluarkan dari rumah besar itu. Meriam balok telah dibongkar secara brutal dan beberapa bagiannya rusak. Victor masih perlu memperbaikinya. Peralatan pemantauan hanya dapat digunakan setelah sistem kontrol utama dipasang. Tempat penampungan itu masih perlu membangun ruang kontrol pusat. Nah, meriam sinar itu adalah senjata tersembunyi. Victor harus menyamarkannya agar tidak terlihat. Barang terakhir, proyek pupa. Fang Heng mengganti pakaiannya dan berlari ke laboratorium untuk memeriksa situasi. Pada pukul 4 pagi, ada pupa yang baru saja dibedah di depan bangku uji. Qiu Yaokang sedang mengerjakan buku catatannya untuk mencatat semua data eksperimen. Fang Heng terkejut. Dia tidur selama 35 jam terus-menerus. Qiu Yaokang tidak mungkin bekerja selama 35 jam terus-menerus, kan? Inilah Big Brother yang sesungguhnya. Fang Heng merasa rendah diri dan berjalan ke sisi Qiu Yaokang. Jangan bilang kamu belum tidur. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Kamu harus tetap memperhatikan keseimbangan kehidupan dan pekerjaan sesekali. Tidak perlu. Kepompong ini sangat menarik. Jika aku tidak menyelesaikan analisis awal, aku tidak akan bisa tidur. Sama sekali. Mata Qiu Yaokang merah padam, tetapi dia masih tampak bersemangat. Fang Heng, kamu datang di waktu yang tepat. Aku sudah lama menunggumu. Menunggu aku, ya? Aku mendengar tentang apa yang terjadi di rumah besar perusahaan meteorit dari Mo Jiawei. Qiu Yaokang membungkuk sambil berbicara. Dia mengeluarkan sebuah kotak dari bawah kakinya dan meletakkannya di meja percobaan di sisi lain. Dia membuka kotak itu, memperlihatkan kolektor sampel hidup yang bersinar dengan cahaya perak. Saya mendengar bahwa Anda telah menyelesaikan transformasi proyek pupa tier 1.
Saya ingin mengambil beberapa tabung sampel darah dari Anda. Ini akan sangat berguna untuk penelitian saya di masa mendatang. Ah, semua ini demi eksperimen, demi ilmu pengetahuan. Anda seharusnya merasa terhormat. Wajah Qiyu Yaokang dingin. Dia mengeluarkan pengumpul sampel dan memberi isyarat pada Fang Heng. Kamu yang datang atau aku? Aku yang akan melakukannya. Dia mengambil 5 tabung darah secara berurutan. Fang Heng merasa kakinya menjadi lemas. Mengapa warna pengumpul sampel tidak sama? Apakah Anda sudah memodifikasinya lagi? Ya, setelah beberapa modifikasi, saya dapat mengambil lebih banyak sampel sekaligus dan sedikit meningkatkan kecepatan ekstraksi. 5 masih terlalu sedikit. Itu tidak cukup. Qiyu Yaokang tampak tidak puas. Sambil berbicara, dia menyuntikkan darah Fang Heng ke dalam alat analisis sampel. Qiyu Yaokang mengerutkan kening ketika dia melihat diagram pada perangkat analisis. Fang Heng membungkuk dan bertanya dengan bingung, ada apa? Komposisi darahmu agak aneh. Ada juga beberapa gen aneh yang tercampur di dalamnya. Ini seperti bentuk modifikasi lainnya. Strukturnya agak aneh. Agak mirip dengan hewan seperti kelelawar. Kelelawar. Fang Heng tertegun. Tiba-tiba ia teringat pada kelelawar yang terus-menerus memukul jendela di luar hotel. Dia bergumam pada dirinya sendiri, kelelawar. Apa, kamu sedang memikirkan sesuatu? Jika dia mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang berhubungan dengan kelelawar. Keterampilan, garis keturunan vampir tingkat rendah. Vampir memiliki hubungan dengan beberapa dari mereka. Leluhurku punya hubungan dengan vampir. Apakah menurutmu itu ada hubungannya dengan ini? Sains itu sangat ketat, Fang Heng. Qiyu Yaokang meliriknya, jelas-jelas mengira dia sedang berbicara omong kosong. Secara keseluruhan, proyek Pupa merupakan proyek yang sangat menarik dan layak untuk diteliti. Namun, saya tidak bisa berada di 2 tempat saat ini. Tim kami masih kekurangan personel penelitian. Proyek Pupa saat ini terlalu sulit bagi kami untuk membuat kemajuan yang berarti. Saya mengerti. Fang Heng merentangkan tangannya. Dia tahu bahwa disinilah tempat permainannya. Saat ini, tingkat penampungan belum pada tahap di mana mereka dapat mengembangkan proyek Pupa. Tidak ada yang terburu-buru. Mereka masih bisa meluangkan waktu. Semenjak insiden di Pine City berakhir, ia terus-menerus dituntun oleh berbagai macam kejadian yang tak terduga. Sekarang bulan darah akhirnya berakhir, para penentang di daerah sekitar penjara juga telah diusir. Selanjutnya, ia bisa fokus memperbaiki pintu keluar darurat di zona karantina. Dan juga merencanakan pengembangan penjara di masa mendatang. 248 banyak musuh. Saat ini, pengembangan permainan dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah evolusi Licker. Pertarungan Dimension telah membuktikan sepenuhnya kekuatan Licker. Itu harus diproduksi massal. Tidak ada jalan pintas di area ini. Dia hanya bisa mengandalkan keberuntungan untuk menemukan seorang peneliti untuk meningkatkan level penelitian ilmiah tempat penampungan, serta mengandalkan aktivitas penelitian Qiyu Yaokang. Langkah berikutnya adalah ekspansi. 28 area permainan cukup besar baginya untuk berkembang untuk sementara waktu. Semua sumber daya di area ini ditambang dan disimpan di tempat perlindungan. Kemudian, tempat perlindungan tersebut dapat diperluas untuk kedua, ketiga, dan bahkan keempat kalinya. Dan langkah terakhirnya adalah naik level. Kalau dipikir-pikir lagi, Blood Moon kali ini lumayan. Hasilnya banyak sekali pecahan kristal evolusi, dan level shelter naik ke level 17. Masih 2 level lagi menuju level 19, tetapi jumlah kristal evolusi tingkat 1 yang tidak dimilikinya sangat banyak. Dia akan mulai dengan memperluas level tempat perlindungan. Fang Heng membuka panel atribut tempat penampungan. Perluasan tempat perlindungan yang kedua membutuhkan sejumlah besar batu, kayu, dan bongkahan besi. Ia tidak kekurangan kayu. Mengenai batu, selama ia mau menggalinya, ia dapat menemukannya di mana-mana. Selain memperoleh bongkahan besi tersebut juga perlu dilebur dalam tungku. Dia kekurangan ini saat ini. Dia bisa pergi ke kamp pedagang kiamat untuk membelinya. Dengan cara ini, ia tampaknya kekurangan banyak tenaga untuk mengangkut batu dan kayu. Dia merasakan sakit kepala yang berdenyut-denyut. Hei, apa yang kau lakukan? Bukankah kau sudah mengambil darah? Sambil mengangkat kepalanya,
Fang Heng melihat Qiu Yaokang memegang pengumpul sampel darah yang sangat besar di tangannya, menatapnya dengan tatapan kosong. Ekspresinya sungguh aneh dan tak terlukiskan. Sampel darah baru saja diambil untuk mempelajari proyek pupa. Sekarang, aku akan mengambil sampel genmu untuk mempersiapkan kelahiran kembali nanti. Proyek pupa Tuan Sugawa Hideharu memang menakjubkan. Victor telah berhasil merakit perangkat reinkarnasi proyek pupa di ruang bawah tanah. Desain perangkat ini sangat indah. Jika semuanya dibongkar dan dipelajari, kita akan dapat memperoleh informasi lebih lanjut terkait proyek pupa. Namun, melakukan hal itu juga akan merusak mesin dan menyebabkannya tidak berfungsi dengan baik. Singkatnya, aku perlu mengambil sampel genmu terlebih dahulu. Aku mendengar dari Mo Jiawei bahwa kali ini, kau tampaknya telah menipu banyak orang di luar. Sekarang kamu punya terlalu banyak musuh. Jika suatu hari kamu mati secara tidak sengaja, aku masih bisa menggunakan alat itu untuk membuatmu tetap hidup. Fang Heng menelan ludahnya. Saat menatap pengumpul sampel yang sangat besar, dia tiba-tiba merasa seolah-olah kakinya melayang. Di lantai atas perusahaan AEFC, sinar pertama matahari pagi menyinari tubuhnya. Meng Hao merasakan perasaan hangat dan nyaman. Kudengar kau akan pergi. Tentu saja, akulah kambing hitamnya. Perusahaan menderita kerugian yang sangat besar. Sudah cukup baik bahwa mereka tidak memenjarakanku selama separuh hidupku. Zhao Qinshi terdiam sejenak sebelum berkata, kita semua tahu bahwa tanggung jawab atas masalah ini bukan terletak pada Anda. Rencana Anda telah disetujui oleh Dewan Direksi. Hahaha, hanya kau yang berbicara untukku. Kau sangat baik. Meng Hao menepuk bahu Zhao Qinshi dengan ramah. Apakah kamu masih menyimpan dendam? Tidak juga. Aku mengakui bahwa aku rendah diri, aku mengakui kelemahanku. Meng Hao mengangkat bahunya, tampak sangat tenang. Apa maksudmu? Kita dijebak. Ya, saya sudah memikirkannya dengan matang. Semuanya sudah diatur. Saya tertipu. Saya tertipu sejak awal. Mereka menggunakan rencanaku dan kemudian melakukan serangan balik. Mereka menggunakan proyek pupa sebagai umpan, menyebabkan kami menderita kerugian besar. Pada akhirnya, mereka bahkan mempersulit hubungan antara kami dan federasi. Kalau dipikir-pikir lagi, Meng Hao masih agak enggan menerima ini. Ketika saya pikir-pikir lagi, ada celah. Sayangnya, situasinya terlalu mendesak, dan saya tidak punya waktu untuk berpikir saat itu. Celah apa? Petunjuk misi. Kalau dipikir-pikir, saat Sugawa Hideharu setuju untuk menukar proyek pupa dengan kami tidak menerima petunjuk misi apapun. Sayangnya, kami sudah berada dalam situasi yang buruk, dan godaan yang begitu besar ada di depan kami. Meng Hao menghela nafas. Saya tidak dapat menahan godaan. Ini bukan sepenuhnya salahmu. Ada sangat sedikit misi yang tidak memicu petunjuk misi. Zhao Qinshi menundukkan kepalanya sambil berpikir. Jadi, sejak saat itu, kita... Tidak, itu jauh lebih awal dari itu. Tahukah kamu bahwa kemarin aku menerima berita bahwa penjara hanya butuh waktu kurang dari 10 menit untuk membersihkan medan perang. Ini, Zhao Qinshi mengangkat kepalanya, matanya berkilat tak percaya. Kau juga merasakannya, kan? Tingkat kesulitan bulan darah di penjara itu jauh lebih rendah dari yang kami duga, dan tempat penampungan kami menemui bulan darah level 32. Dan kami melihat Lucia, yang berasal dari pihak penjara. Secara keseluruhan, orang-orang dari pesta penjara mengatur semua ini. Mengenai bagaimana mereka melakukannya, saya ingat karakter anime mengatakan bahwa setelah menghilangkan semua hal yang tidak mungkin. Keduanya berkata hampir bersamaan, merobek angkasa. Zhao Qinshi menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, jadi kita ditipu olehnya dari awal sampai akhir. Apakah kamu akan membalas dendam? Tidak, saya tidak tertarik. Meng Hao menggelengkan kepalanya. Jangan pernah lagi. Anak ini curang. Membosankan bermain dengannya. Hehe. Juga, aku akan pergi ke distrik 6 dari Vampire Apokalipse. Mereka membutuhkanku di sana. Kau mau ikut? Hah. Setelah mendengarkan cerita Fang Heng, Mo Jiawei menatapnya dengan heran. Dia melihat sekeliling dan merendahkan suaranya. Ya Tuhan, teman yang kau sebutkan. Benar, ini aku. Jangan beritahu siapapun. Fang Heng mengakuinya secara terbuka. Oke. Mo Jiawei langsung setuju. Dia ragu-ragu lagi dan bertanya, ya Tuhan, apakah kamu ada hubungannya dengan pasukan anti-federasi?
Tentu saja tidak. Mo Jiawei menghela napas lega. Aku memang tahu beberapa informasi, tetapi lebih baik tidak menceritakan apa yang telah kukatakan kepada orang lain. Oke, kalau aku tidak salah, kamu pasti sudah melakukan semacam ritual. Benar sekali. Itu adalah sebuah ritual. Fang Heng menatap Mo Jiawei. Ceritakan lebih banyak. Mo Jiawei menggaruk kepalanya, tampak sedikit tertekan. Yah, sebenarnya, aku tidak yakin. Menurut apa yang kau katakan, kau melihat dirimu dipaksa melakukan suatu ritual dalam mimpimu. Namun sejauh pengetahuan saya, ritual semacam ini hanya bisa dilakukan atas kemauan sendiri. Sangat sulit untuk dipaksa melakukannya. Secara sukarela, Fang Heng merasa aneh. Mungkinkah pemilik asli tubuhnya ini yang berinisiatif melakukan ritual tersebut? Dia bertanya, apa tujuan ritual tersebut? Untuk membukanya. Mo Jiawei menghela napas dan berkata dengan suara rendah, kiamat akan datang. Fang Heng segera teringat apa yang dilihatnya di buku catatan dan berkata begitu. Permainan ini mencerminkan kenyataan. Seperti yang diharapkan, kamu juga tahu. Wajah Mo Jiawei menunjukkan ekspresi yang mengatakan semuanya. Apakah itu semua benar? Mo Jiawei mengangguk dan kemudian cepat menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu bagian pertama kalimat itu, tetapi bagian kedua kemungkinan besar benar. Yang disebut, kunci, adalah batasan yang ditetapkan oleh permainan. 249 ritual. Dalam permainan dasar, pemain biasa tidak dapat memproyeksikan kekuatan permainan ke dunia nyata. Kekuatan itu akan disegel oleh kekuatan Raja Dewa. Jenis segel ini dikenal sebagai gembok. Hanya setelah memasuki permainan tingkat menengah atau tinggi, sejumlah kecil pemain akan dapat menemukan metode untuk membuka gembok tersebut. Seiring berjalannya permainan, metode untuk membuka kunci tersebut perlahan-lahan dipahami oleh para pemain tingkat tinggi. Para pemain tingkat tinggi tersebut mulai membawa kekuatan permainan ke dunia nyata. Untuk berbagai tujuan, metode untuk membuka kunci ini secara bertahap menyebar di antara pemain biasa. Sangat berbahaya bagi orang biasa untuk memperoleh kekuatan luar biasa seperti itu. Oleh karena itu, federasi selalu mengendalikannya. Secara umum, orang biasa perlu melalui berbagai penyelidikan dan pengujian oleh federasi sebelum mereka diizinkan untuk membuka kunci tersebut. Namun, federasi tidak dapat mengendalikan semua orang. Selain itu, kendali federasi atas permainan tersebut telah melemah secara bertahap selama beberapa tahun terakhir. Masih banyak orang di dunia ini yang dapat membuka kunci tersebut. Saat ini, banyak organisasi dan bahkan serikat game berskala besar dapat membuka kunci tersebut melalui ritual khusus. Saat dia berbicara, Mo Jiawei merendahkan suaranya sekali lagi. Industri berat North River kami juga telah menguasai metode untuk membuka kunci. Kami juga telah melatih banyak pemain tingkat tinggi secara pribadi yang telah membuka kunci. Yang tertinggi di antara mereka sudah mampu membuka kunci tier 2, mencapai kekuatan materialisasi tier 2. Ngomong-ngomong, kemampuan memetakan realitas dalam permainan dikenal sebagai materialisasi. Sampai batas tertentu, kekuatan materialisasi pemain juga mewakili kekuatan pemain. Pupil mata Fang Heng mengecil. Perwujudan. Baiklah. Fang Heng telah lama menyadari bahwa ia dapat mewujudkannya. Di dunia nyata, kebugaran fisiknya jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Jadi semua ini ada hubungannya dengan ritual. Jadi, tanda di punggung tangannya hanya sekadar simbol ritual sederhana. Namun anehnya, karena ritual tersebut sudah dilakukannya sejak lama, mengapa tanda di punggung tangannya baru muncul beberapa jam yang lalu? Apakah ada efek samping dari ritual tersebut? Saya tidak yakin. Ada banyak jenis ritual. Itu tergantung pada asal-usul ritual teman Anda, dari dunia permainan tingkat tinggi mana ritual itu berasal, dan apakah ritual itu telah dimodifikasi. Fang Heng, aku punya paman yang sangat paham dengan aspek ini. Aku sarankan kamu datang ke tempatku dan bertanya langsung pada pamanku. Fang Heng dengan cepat melakukan beberapa perhitungan mental dan mengangguk. Ya, saya ingin bertemu dengannya sesegera mungkin. Tidak masalah. Paman saya sedang di rumah. Saya akan menghubunginya nanti. Terima kasih. Fang Heng sedikit khawatir. Pada tahap ini, ia harus mencari tahu ritual apa yang telah dijalaninya. Jika dia beruntung dan ritual itu tidak memiliki cacat, itu akan menjadi hal yang baik. Tunggu sebentar. Bagaimana dengan klon zombie?
Bukankah bakatnya adalah klon zombie? Jika kemampuan bermainnya bisa diaplikasikan ke dunia nyata, kenapa dia tidak bisa melihat kloningan zombie di dunia nyata? Fang Heng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya, apakah perwujudan yang kamu sebutkan tadi dapat mewarisi bakat atau keterampilan dalam permainan? Ya, itu bisa. Mo Jiawei mengangguk, namun, ini hanya dapat dicapai dengan mengadakan ritual tingkat tinggi. Aku tidak tahu banyak tentang hal-hal spesifik, jadi aku perlu bertanya kepada pamanku. Saya ingat paman saya pernah menyebutkan sebelumnya bahwa materialisasi tingkat 1 dapat membuka atribut dasar, materialisasi tingkat 2 dapat membuka keterampilan pasif dalam permainan, tingkat 3 atau tingkat 4 dapat membuka kemampuan bakat. Mo Jiawei mencoba mengingat apa yang didengarnya, oh benar, akan ada fluktuasi yang kuat selama ritual. Federasi telah memantau fluktuasi ini. Tingkat 1 masih bagus karena ada cara untuk menyembunyikan masa lalu. Semakin tinggi level ritual, semakin kuat fluktuasi selama ritual. Dari tingkat 2 dan seterusnya, sangat sulit untuk bersembunyi. Mendengarkan penjelasan Mo Jiawei, Fang Heng tiba-tiba teringat banyak hal. Jika dia bisa menggunakan kemampuan bakatnya di dunia nyata dan memanggil klon zombie, dia langsung menjadi bersemangat. Baiklah, memanggil Tyrant masih merupakan mimpi yang jauh. Pertama, dia harus memastikan levelnya saat ini. Fang Heng menundukkan kepalanya dan membuka catatan permainan untuk memeriksa. Keterampilan pasif. Garis keturunan vampir tingkat rendah. Penglihatan malam. Setelah dia kembali, dia akan menemukan sudut gelap dan mencoba melihat apakah dia bisa menggunakan kemampuan penglihatan malam yang diwarisinya di dunia nyata. Pada saat itu, ia akan dapat memastikan apakah ia telah menguasai materialisasi tingkat 2. Fang Heng, mengadakan ritual adalah masalah yang sangat merepotkan. Sejak Federasi mengeluarkan larangan, banyak pemain yang telah maju ke permainan tingkat tinggi tidak mau melakukannya. Mengapa? Di satu sisi, pemain tingkat tinggi menghabiskan sebagian besar waktu mereka dalam permainan. Kekuatan di dunia nyata tidak begitu menarik bagi mereka. Selain itu, ritual tersebut membutuhkan banyak sumber daya dan energi, tetapi tidak ada peningkatan kekuatan yang signifikan dalam permainan. Mo Jiawei merentangkan tangannya. Bagaimana aku harus mengatakannya? Aku merasa bahwa jika kita mencapai level mereka, hidup kita akan berpusat pada permainan. Fang Heng merenung sejenak. Dia merasa kata-kata Mo Jiawei masuk akal. Kalau mereka tetap berada di dunia nyata, mereka akan tetap berada di bawah kendali Federasi. Sedangkan setelah masuk ke dalam permainan, selama kekuatan seseorang mencapai level tertentu, bahkan Federasi pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Di dunia nyata, banyak buronan memilih menghindari kejaran, dengan memilih masuk ke permainan King of Gods tanpa menggunakan kabin permainan dan tetap berada di dalam permainan. Fang Heng sekarang menghabiskan banyak waktu dalam permainan setiap hari. Namun, Fang Heng mengangkat kepalanya dan berkata, tetapi jika seperti kata pepatah, permainan mencerminkan kenyataan, maka itu berbeda. Mo Jiawei tercengang. Mari kita bahas tentang pepatah yang mengatakan bahwa kiamat akan segera terjadi. Apakah kiamat itu nyata? Saya bahkan kurang yakin tentang hal itu. Mo Jiawei tersenyum pahit, keluarga kami agak terpolarisasi tentang pepatah ini. Banyak orang tidak mempercayainya, dan mereka tidak ingin berinvestasi terlalu banyak dalam permainan ini. Kakek buyut percaya itu. Dia selalu berkata bahwa cara terbaik untuk menghindari kiamat adalah dengan memasuki permainan. Tetap berada dalam permainan lebih aman daripada tetap berada di dunia nyata. Fang Heng, keluarga kami telah berkembang secara diam-diam di Distrik 2, Distrik 3, dan Distrik 5 Wastelen Apokalipse selama bertahun-tahun. Kami telah membeli banyak perusahaan game secara terbuka maupun gelap, hanya untuk kasus. Jika kiamat datang, keluarga kami juga bisa mendapatkan jalan keluar. Sayangnya, setelah menginvestasikan begitu banyak uang, hasilnya tidak begitu bagus. Saya juga berpikir apakah kami bisa berkembang di Distrik 8 server baru. Fang Heng terdiam sejenak. Dia menarik napas dalam-dalam dan tersenyum pahit. Baiklah, ini akan sulit lagi. Awalnya ia berpikir bahwa ia bisa diam saja untuk sementara waktu. Awalnya, tujuannya sangat sederhana. Dia hanya ingin menjadi penyewa terbesar server 8. Sekarang, menghadapi bahaya yang tidak diketahui, Fang Heng percaya bahwa yang dapat ia lakukan hanyalah terus memperkuat dirinya.
Dia ingin membangun tempat perlindungan super stabil dengan jumlah tim zombie yang ditingkatkan tanpa batas. 250 penyerapan darah. Setelah berdiskusi singkat dengan Mo Jiawei, Fang Heng mengendalikan klon zombie untuk terus memperbaiki pintu keluar darurat zona karantina. Dalam 2 hari terakhir, gerombolan zombie di zona karantina telah menduduki seluruh ruang penelitian rahasia. Fang Heng harus mengirim Tyrant dan Lickers untuk membersihkan gerombolan zombie di ruang penelitian rahasia. Untungnya, pintu darurat telah diperbaiki sebesar 72%. Sumber daya logam paduan yang tersisa cukup memadai. Diperkirakan perbaikan pintu darurat akan memakan waktu sekitar 2 hari. Fang Heng kemudian mengendalikan tim zombie yang tersisa untuk menggali biji besi, batu bara, dan batu secara berkelompok. Para Licker menyebar di area hutan untuk memburu dan membersihkan para zombie yang baru muncul. Segalanya baik-baik saja. Setelah peretasan zombie selesai, Fang Heng mengendarai truk besar penuh papan kayu ke kamp pedagang kiamat di siang hari. Seperti biasa, para NPC di kamp sudah terbiasa dengan rutinitas itu. Mereka secara naluriah berkumpul di dekat truk dan terbiasa memindahkan papan-papan kayu dari truk. Fang Heng melompat dari truk. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia datang ke sini. Siapa sangka bahwa perkemahan kiamat pun telah naik level. Dibandingkan dengan terakhir kali, area perkemahan telah berkembang cukup pesat. Bahkan ada 4 gudang baru berskala besar di sudut. Tidak, tampaknya Vettel sudah lama siap. Fang Heng berpikir dalam hati bahwa ia dapat menjual lebih banyak sumber daya kepadanya. Fang Heng, hehe, bulan darah 2 hari lalu benar-benar mengasyikkan. Bagaimana tempat perlindunganmu? Vettel mendengar suara itu dan keluar rumah sambil membawa 2 botol anggur, dan melemparkan satu kepada Fang Heng. Fang Heng juga sudah siap. Dia mengeluarkan 2 bungkus kacang pemabuk dari tasnya dan melemparkan 1 bungkus ke Vettel. Pada saat yang sama, log permainan Fang Heng mulai diperbarui. Petunjuk, Anda telah menyerahkan 300 papan kayu kepada seorang pedagang. Anda telah menerima 600 poin bertahan hidup. Petunjuk, Anda telah menyelesaikan misi. Petunjuk, Anda telah menyerahkan 300 papan kayu kepada pedagang. Anda telah menerima 600 poin bertahan hidup. Petunjuk, Anda telah menyelesaikan misi. Petunjuk, Anda telah menghadiahkan kacang pemabuk asteris 1 kepada pedagang kiamat. Petunjuk, Anda telah mencapai persahabatan maksimal dengan pedagang kiamat, Vettel. Tidak buruk, berurusan dengan zombie hanyalah masalah kecil. Akhir-akhir ini, tempat perlindunganku sedang bersiap untuk berkembang. Aku membutuhkan tungku dalam jumlah besar, setidaknya 100. Aku memikirkannya, dan kurasa hanya kau yang bisa membantuku mendapatkan barangnya. Kanan, yah, ini agak sulit. Teman-temanku bersedia membantumu, tapi... Vettel tertawa dan berkata, tapi Anda harus membayar lebih. Tidak masalah, kamu harus memberiku cukup barang. 100 hanya sebagai dasar, semakin banyak semakin baik. Saya akan segera memesan tungku untuk Anda. Diperkirakan barang akan tiba secara bertahap dalam 2 hari ke depan. Saya jamin Anda akan puas. Saat Vettel berbicara, dia berjalan mendekat dan menepuk bahu Fang Heng dengan antusias. Oh benar, barang yang kamu pesan terakhir kali sudah sampai. Kamu mau pergi dan melihatnya. Mereka sudah sampai. Mata Fang Heng berbinar. Dia hampir lupa bahwa barang yang dia pesan dari Vettel terakhir kali sudah sampai. Tidak perlu melihat. Aku percaya padamu. Bantu aku memuatnya ke dalam truk. Vettel melambai pada beberapa karyawan NPC di tempat penampungan. Tak lama kemudian para kuli NPC mengeluarkan sangkar-sangkar dari gudang di kamp dan memuatnya ke truk. Kandang-kandang itu sebagian besar diisi dengan kelinci, babi hutan, dan hewan lainnya. Kemudian, seorang NPC mengeluarkan seekor sapi dari gudang di belakang dan menaruhnya di truk. Ini adalah hewan yang kamu inginkan. Aku berusaha keras untuk mendapatkannya. Vettel sangat bingung. Apakah Anda berencana mengembangkan peternakan di tempat penampungan? Saya tidak optimis dengan proyek ini. Tidak, aku punya kegunaan lain untuk hewan-hewan ini. Dalam permainan kiamat, menangkap hewan hidup-hidup agak merepotkan. Pemain akan memakan sebagian besar hewan setelah memburunya, dan hampir tidak pernah membesarkannya. Fang Heng mengalihkan pandangannya dari truk dan membuat beberapa perhitungan dalam hatinya. Dia kini telah menguasai 28 area, termasuk area hutan, secara nominal.
Dia dapat mengendalikan 140 klon zombie. Termasuk para proliferator, dia memiliki total 560. Tidak termasuk fakta bahwa klon zombie yang telah menyelesaikan evolusi liker tidak dapat melakukan operasi pemanenan, masih ada lebih dari 500 unit manusia perkakas. Sekarang setelah semuanya dilengkapi dengan alat pemanen besi, efisiensi pemanenan pun meningkat pesat. Berdasarkan efisiensi ini, sumber daya akan dipindahkan ke tempat penampungan dengan truk di masa mendatang. Transportasi menjadi masalah terbesar. Zombie terlalu lambat, jadi tidak realistis untuk mengandalkan mereka untuk memindahkan material. Hanya ada satu truk di tempat penampungan. Selain truk, kendaraan lapis baja dapat menggantikan transportasi, tetapi benda-benda besar ini terlalu mencolok. Truk-truk itu membakar lebih banyak minyak daripada truk biasa, dan juga lebih lambat. Mereka bahkan membutuhkan Dark Knight Elite profesional untuk mengemudikannya. Mereka tidak cocok sebagai alat transportasi konvensional. Di tempat penampungan, Victor, yang merupakan ahli kelas S, dapat menemukan cara untuk merakit truk dari sampah. Namun, sekarang dia sibuk memperbaiki dan memasang senjata sinar dan peralatan pengawasan di tempat perlindungan. Dia tidak punya waktu luang. Masalah transportasi harus segera diatasi. Jika tidak, pembangunan shelter akan sangat terhambat. Fang Heng mengangkat kepalanya dan bertanya, "Vettel, aku butuh banyak alat transportasi sekarang. Apakah kamu punya cara untuk mendapatkannya?" Ini sangat sulit, Fang Heng. Dalam kiamat seperti ini, kami hanya punya satu truk. Kami tidak menjualnya ke publik. Saya yakin kiamat lainnya juga sama. Fang Heng menyadari bahwa ini adalah masalah yang mendesak. Apakah dia harus membelinya menggunakan poin Raja para Dewa? Tapi aku akan mengawasinya untukmu. Fang Heng, jika ada berita, aku akan segera memberitahumu. Terima kasih. Fang Heng tidak punya banyak harapan. Awalnya, alat transportasi tingkat tinggi seperti truk hanya tersedia bagi pemain di tahap tengah dan akhir permainan. Karena tidak ada cara untuk mendapatkannya dalam permainan, dia hanya bisa berpikir untuk mendapatkannya dari federasi. Chen Yu berutang budi besar padanya atas partisipasinya dalam proyek bulan darah terakhir kali. Fang Heng melengkungkan bibirnya dan berpikir untuk mencabut gelombang wall dari federasi. Segera, para NPC memuat semua barang yang mereka kumpulkan ke dalam truk. Fang Heng menyapa Vettel dan mengemudikan truk kembali ke jalan yang sama seperti saat mereka datang. Tak lama setelah meninggalkan kiamat, Fang Heng menghentikan truknya di tengah jalan. Beri. Beberapa liker tiba-tiba melompat keluar dari semak-semak di kedua sisi. Mereka dengan cepat menerkam bagian belakang truk militer. Cakar tajam mereka langsung memotong kandang logam yang berisi binatang-binatang itu. Situasinya kacau. Para penjilat menggunakan cakar tajam mereka untuk memotong tenggorokan mangsanya dan mulai memakan bangkainya. Tak lama kemudian, Fang Heng mencium bau darah yang berasal dari bagian belakang truk. Dia membuka catatan permainan untuk memeriksa. Petunjuk, klon zombie Anda membunuh seekor banteng *1. Petunjuk, klon zombie Anda membunuh seekor kelinci *1. Petunjuk, klon zombie Anda menyerap kekuatan yang terkandung dalam darah. Poin pengalaman keterampilan vampir tingkat rendah Anda +2. Petunjuk, klon zombie Anda menyerap kekuatan yang terkandung dalam darah. Petunjuk, level garis keturunan vampir tingkat rendah Anda telah ditingkatkan ke level 3. Petunjuk, Anda perlu menyerap darah dengan kekuatan yang lebih tinggi untuk meningkatkan tingkat keterampilan Anda. Fang Heng menutup catatan permainan. Tampaknya mengandalkan darah hewan untuk meningkatkan garis keturunan vampir tingkat rendah ke level 3 sudah menjadi batasnya. Jika dia ingin naik ke level berikutnya, mungkin dia bisa mencoba manusia. Mungkin mereka bisa menyerap darah seorang pemain. Metode naik level ini membuat Fang Heng merasa sedikit mual. Saya akan mencoba lagi di masa depan ketika saya punya kesempatan. Fang Heng bergumam pada dirinya sendiri saat dia mengendarai truk kembali ke tempat penampungan. Selanjutnya bab 251 pertemuan offline.